Openingnya gimana, Gilang? Bebas opening mah. Lah, enggak, lu gimana biasanya? Ya, lu gak pernah nonton podcast. Enggak pernah. Apa sih anjir? Lah, gua nonton bola juga di koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita 194 Fahrenheit. Oke, kali ini gua yang bakal gantiin Gilang sama Iksal karena mereka berdua lagi ada kesibukan ya di dapur lah. Hari ini gua bawa satu temen gua. Namanya siapa, Bro? Nama lu, Bro? Oke, semua perkenalkan, saya Teguh Setiono Nugroho, temennya rival Gilang, Iksal. Biasa nongkrong juga di kafe ini. Oke. Relax aja ya, relax ya. Jangan terlalu tegang ya. Ini bukan podcastnya Om Deddy gitu. Jadi santai aja, santai. Hari ini gua ajak dia buat ke konten podcast kita. Oke, jadi kita mau bahas apa nih malam ini nih? Mungkin ya sedikit banyaknya olahraga yang populer ya di negeri ini. Oke, olahraga populer. Kali ini Sepak bola lah ya. sedikit banyaknya sepak bola ya. Oke. Ya mungkin sedikit-sedikit review pertandingan-pertandingan yang lalu. Oke. Ada juga tentang tactical analysis, Mantep. kelebihan dan kekurangan dari tim yang sedang diunggul-unggulkan jadi juara ya di tiap kompetisi mungkin. Oke, ya kalau kita bahas sepak bola pasti banyak sih yang Banyak. yang bisa kita bahas. Cuman untuk kali ini kita pilih satu dulu deh. Kita mau bahas apa nih? Sepak bola dari mana? Apakah dari Eropa? Apa dari dalam negeri? Premier League dulu ya, yang liga yang saat ini terpopuler di dunia. Wah, menarik sih itu Premier League. Soalnya kemarin juga tim yang gue dukung tidak memberikan hasil yang maksimal. Longsor ya Pak. Iya, masuk ke gua. Kita bahas dari Chelsea dulu ya. Kayaknya kalau Chelsea gua sedikit ngerti nih. Kalau tim lain kayaknya, wah maafin deh. Pendapat Teguh tentang Thomas Tuchel, yaitu pelatih Chelsea yang akhir-akhir ini membuat sedikit kejutan gitu. Dia melatih Chelsea setengah musim tapi udah bisa menjuarai Liga Champion. Itu gimana tuh? Thomas Tuchel, pelatih yang menangani Chelsea. Kita tahu setelah Lampard dipecat, dia ditunjuk untuk menggantikannya. Iya. Tuchel berhasil membawa Chelsea menjadi juara Champions League setelah mengandaskan Manchester City di partai puncak dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Kai Havertz. Betul, Bro. Itu gila sih itu golnya. Gua waktu nonton juga, wah anjir itu keren banget gitu. Umpan dari Mason Mount kan. Dan itu bisa disebut umpan silang gak sih dari Mason Mount? Langsung terobos gitu ke tengah kan. Sebenarnya mungkin lebih ke transisi ya, dari bertahan ke menyerang. Saat itu kan serangan balik. Dan ya mungkin sedikit kesalahan yang dilakukan pemain bertahan City saat itu. Saat Werner membuka ruang, di situ pemain bertahan City justru malah ikut melakukan pressing ke situ, tidak melihat apakah rekan setimnya itu siap untuk mengintercept. Saat itu Kai Havertz masuk begitu saja karena Stones itu terpancing ya untuk Iya, terpancing. Dia akan gerakan Werner saat itu. Iya. Dan Chelsea ini sih kalau gue lihat ya untuk musim ini masih berpeluang untuk menjadi juara juga di IPL, baik di IPL ataupun di Champions Champion ya. Cuman yang sejauh ini jadi PR untuk Tuchel ini adalah bagaimana dia bisa meminimalisir Chelsea untuk mengalami kekalahan lagi, semisal Kante itu tidak bermain. Karena begitu beberapa pertandingan terakhir saat Kante tidak bermain, di situ titik lemahnya Chelsea terlihat di situ. Iya betul sih. Gue juga memahami itu sih. Apalagi ditambah sayap kirinya Ben Chilwell, Ya. itu cedera kan, terus dia tidak dimainkan juga gitu. Itu fatal banget sih kalau tahu gue. Karena Marcos Alonso juga belum bisa gitu
menjadi pengganti yang lebih baik dari Ben Chilwell. Memang sosok yang ya bisa dibilang penting lah Ben Chilwell tuh. Nah, menurut Teguh nih, tindakan apa yang harus dilakukan Thomas Tuchel untuk memperbaiki timnya dari kekalahan kemarin? Lebih ke sedikit di perubahan sistem bermain ya. Iya. Kita tahu Chelsea ini skema pakemnya kan 3-4-2-1 ya. Terkadang kan juga bermain 3-4-1-2 menggunakan 2 striker dan 1 attacking midfield ya di sini. Iya. Di sini betul. bisa ada Havertz atau Mason Mount yang biasa bermain di double number 10 ya, untuk di belakang striker sendiri, atau memasukkan Ziyech di babak kedua menjelang akhir laga. Itu mungkin salah satu strategi Tuchel yang terbaik. Tapi untuk Kante ini benar-benar porosnya permainan Chelsea itu di Kante. Kante yang seorang tipe ya, kalau mungkin di Indonesia disebutnya gelandang pengangkut air ya. Kalau mungkin saya pribadi menyebutnya gelandang bertipe dinamo ya. Ya karena pas tim menyerang dia ikut menyerang, pas tim bertahan dia ikut bertahan. Dia ini nyaris tak tergantikan dimanapun, baik di timnas maupun di Chelsea. Kante ini di match terakhir lawan West Ham kemarin 3-2 digantikan oleh Ruben Loftus-Cheek yang notabene tipikal kedua pemain ini berbeda ya. Kalau kita lihat Loftus-Cheek ini mungkin sedikit lebih menyerang dibanding Kante, sedangkan Kante itu intercept bagus, passingnya bagus, defensif tidak perlu diragukan lagi. Iya. Sedangkan Loftus-Cheek ini defense-nya agak kurang. Sedangkan Jorginho itu butuh pemain yang bisa memproteksi dia. Saat Chelsea melakukan build up dari Jorginho ini, Loftus-Cheek tidak sebaik Kante dalam melindungi dia. Dan itu saya kira kelemahan Chelsea di beberapa match terakhir. Setelah dia imbang bermain melawan Manchester United, Chelsea harus menelan kekalahan juga lawan West Ham. Ini konsekuensi yang harus diterima Chelsea. Dan Tuchel mau tidak mau mungkin harus sedikit merubah sistemnya. Dari formasi 3 back sejajar mungkin bisa dirubah jadi 4-4-2 yang lebih meminimalisir kekosongan yang ditinggalkan Kante. Jadi tengahnya juga ada 4 ya. Lebih rapat lagi. Iya, lebih rapat lagi. Apa mungkin Kante ini harus diganti Saul? Mungkin nggak sih? Kalau Saul mungkin tipe pemainnya dia lebih ke pemain yang bisa jaga ritme ya. Dalam artian kalau memang Chelsea mau lebih banyak menguasai bola, ini Saul bisa. Oh gitu. Jadi Saul berarti hampir sama kayak Jorginho ya. Hampir Saul sama. Ya? Kalau misalnya Tipenya. Saul mau main itu berarti Chelsea harus pakai 3 gelandang mungkin. Kante, Jorginho bersama Saul kalau memang lebih ingin memegang bola. Tapi kalau Saul harus duet sama Jorginho, terus yang intercept nggak ada. Oh begitu. Sama aja. Jadi Iya sih benar. Kemarin juga iya sih gue juga sedikit sedih tuh. Kata gue kok lawan West Ham 3-2. Udah gitu itu menit-menit terakhir ya, bisa dibilang menit-menit terakhir gitu gol yang ketiga dari West Ham tuh. Wah sedih sih. Gue lagi bikin kopi kan sambil nonton 3-2, gue matiin HP-nya. Nggak mau gue nonton lagi. Tuh gue bodoh amat dah. Oke, jadi kita udah selesai ya. Apalagi nih kita bakal bahas, mungkin kita bahas Liga Champion mungkin ya, menarik ya. Laga terakhir fase grup ya. match day 6 Champions League di minggu ini ya. 11 tim memastikan lolos, tinggal 5 tim. 5 tim ini siapa yang akan menemani Manchester United sebagai juara grup, Bayern Munchen sebagai juara grup, ataupun Liverpool sebagai juara grup. Dan 2 tim tersisa ini uniknya dari grup G itu belum memiliki juara grup ataupun runner up, dan 4 tim ini masih berpeluang untuk lolos ke fase gugur. Oh gitu. Ya, mungkin kalau Champions League ya. Matchday terakhir mungkin dari grupnya MU ada Atalanta sama Villarreal yang akan saling membunuh mungkin. Kejar-kejaran soalnya ya. Yang menang akan menemani Manchester United ke fase gugur. Atalanta sendiri ya sedang dalam tren positif, beberapa pertandingan terakhir bermain cukup bagus. Meskipun sejatinya Atalanta ini belum menemukan kembali ritme bermainnya seperti beberapa musim lalu saat masih ada Papu Gomez. Semenjak Papu Gomez ke Sevilla,
Atalanta ini belum menemukan lagi ritme permainan terbaik meskipun datangnya beberapa pemain baru ya. Iya. Malinowski atau Miranchuk ya dan yang lain-lain itu belum bisa menggantikan peran Gomez di sini. Dan untuk Villarreal sendiri saya rasa match terakhir ini sedikit berat karena di match terakhir pun mereka bermain nggak begitu bagus dan hasilnya pun buruk. Villarreal ini sejak juara di Eropa musim lalu kita tahu bagaimana mereka mengalahkan Manchester United saat itu. Namun di saat melawan Barcelona pun mereka seperti kehilangan jati diri kalau saya lihat. Padahal Barcelona ini kita tahu sedang dalam krisis baik finansial maupun secara pemain. Banyak pemain cedera. Mau tidak mau Barcelona harus memutar otak dengan apakah itu dengan melakukan rotasi dengan pemain yang ada ataupun menarik beberapa pemain dari akademi dari Barcelona B kita lihat di sini. Menurut lu ya, emang pemain di tim Barcelona tuh yang paling diandalkan siapa sih sekarang? Sekarang sih mungkin cuma kalau di tengah ya mungkin hanya De Jong, Busquets sama Pedri, tapi Pedri juga sekarang kan cedera. Oh, Pedri cedera. Mungkin cuma Busquets dan ya De Jong pun sekali-kali harus rotasi karena nggak mungkin kalau dipaksa main terus-terusan. Dan De Jong juga nggak terlalu impresi di semenjak dia didatangkan dari Ajax. De Jong terus terang ya, De Jong belum menemukan performa terbaiknya seperti dia bermain di Ajax dulu. Gitu. Soalnya belum ini kali ya chemistry-nya sama pemain-pemain yang lain belum dapat. Prediksi lu nih, tim apa aja yang bakalan masuk ke 4 besar nanti, fase 4 besar di Liga Champions? Semifinal ya. Iya, semifinal. Mungkin kalau nggak saling ketemu di babak-babak sebelumnya ya ada Munchen 1, Oke, Munchen, 2 Liverpool, 3 City, 4 Chelsea. 4 Chelsea. 3 tim dari Liga Inggris. 3 tim dari Liga Inggris dan 3 tim ini ya kita tahu 1, 2, 3-nya lah di Liga Inggris sekarang. Nah, gue mau nanya, kenapa lu masukin klub Bayern Munchen di dalam prediksi lu itu? Munchen ini kan memang DNA-nya Champions League ya. Sejak ya mereka juara di 2020 dengan pelatih yang baru ini Nagelsmann, ya emang prospek kedepannya bagus saya lihat. Oh, bagus. Dan permainannya memang nyaris sempurna. Memang gaya mainnya Jerman sekali, Spartan sekali main. Dan secara komposisi pun saya rasa sulit mengalahkan Munchen ini ya. Terutama mungkin jika seandainya Munchen bertemu City, saya rasa Guardiola pusing 70 menghadapi. Oh, iya. Meskipun Munchen bekas tim yang diasuh dulu. Iya. Nah, pendapat lu tentang Paris Saint-Germain nih. Soalnya kan gue kalau main PS nih ya, main PS3 nih. Iya. Banyak banget yang ngomong ke gue, Paris Saint-Germain di ban. Kata gue, lah kenapa di ban tuh gue? Soalnya ada Messi, Neymar, belakangnya Sergio Ramos, ya. Mbappe kan. Bintang semua kan Ya, itu. semua. Kata gue kenapa harus di ban? Ini tim paling jago katanya. Oh, iya. Di era sekarang lah gitu. Nah, kenapa lu nggak masukin tim itu ke 4 besar? Alasannya sih cuman satu ya. Uang itu nggak menjamin lu bisa beli segalanya. Bener sih. Dengan sumber daya yang begitu melimpah, kita tahu PSG ini uangnya kan banyak, nggak kira-kira bisa datangin siapa aja, bisa gaji pemain seberapa pun. Cuman untuk membentuk sebuah tim menjadi tim yang solid, tim yang kompak, tim yang punya mental juara itu nggak mudah. Sekalipun itu semua pemain lu bintang, kita tahu Ramos gimana dia menang UCL di Madrid, kita tahu Messi, Neymar, Mbappe, semua pemain top. Tapi satu, kalau lu nggak punya leader di dalamnya, itu semua nggak akan bisa. Iya. Di sini kalau gue lihat Pochettino itu dalam segi kepemimpinannya itu kurang ya. Jadi dia mungkin secara taktikal oke lah, mungkin bisa diperbaiki sedikit-sedikit. Tapi untuk masalah kepemimpinan itu sulit gue bilang. Karena apa? Dia mau nggak mau harus menurunkan ego-ego pemain bintangnya. Jadi ya kalau lu dapat bola ya jangan lu mau nyetak gol sendiri. Iya. Itu sulit ya. Terutama PSG ini nggak punya
pemain tengah yang cukup mumpuni ya oke lah, mungkin Di Maria bisa ditaruh di situ atau Marco Verratti juga di situ. Tapi PSG ini sistem bermainnya juga nggak jelas, maksudnya kalau mau all out defense semua parkir bus. Kemarin pertandingan terakhir aja itu PSG lawan City ya itu dipur itu. Messi, Neymar, Mbappe itu di depan nggak ikut bantu defense. Cuman 7 pemain aja di belakang, 8 sama kiper. Kalau Messi di Barca, emang Messi ini pemain yang jarang pressing ya waktu di Barca. Jadi dia free roll di depan saat bertahan. Begitu dapat bola langsung ke Messi yang cari ruang. Temannya ada yang bantu counter atau enggak. Tapi di PSG ini Neymar sama Mbappe malah dibiarin kayak gitu. Mungkin ya ini juga masalah ego sih. Mungkin kalau misalnya Pochettino menganak-emaskan Messi, mungkin Neymar dan Mbappe juga akan nggak suka. Dan ada juga rumor yang mengatakan bahwa perginya Neymar dari Barcelona karena dia merasa tuh ya memang Messi tuh anak emas di Barcelona. Oke. Sekarang Presiden Jerman strikernya siapa sih? Ada Mbappe sama siapa sih dia? ada Icardi. Oh, Icardi ya. Setahu gue dulu perasaan Mbappe tuh nggak jadiin striker kan ya? Mbappe itu bisa di wing juga bisa, cuman ya memang posisinya sih lebih bagus di ujung tombak ya Mbappe. Memang tajamnya di situ. Oh gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari kameramen kita nih mungkin. Ini sejauh ini nih ya, Ya. kan kita tahu ya pas Messi pindah ke PSG itu suatu fenomena yang benar-benar masif gitu. Semua orang tahu, semua di PS pun ngaruhnya gede banget gitu kan. Menurut lu udah ada yang ngegantiin pendahulunya belum? Yang buat memanjakan si Messi lah gitu istilahnya gitu. Sejauh ini di PSG. Kalau gue bilang sih belum ya. Bahkan di Barcelona sendiri itu sejak perginya Iniesta itu Messi ya kayak gimana ya, dia tuh udah kehilangan supply, nggak ada sama sekali pemain yang bisa ngasih umpan-umpan kayak dulu lagi, itu udah nggak ada. Malah sekarang justru perannya Messi sedikit geser karena Messi yang harus bisa tap in, harus bisa nusuk, Messi yang harus bisa passing ke sana ke sini, harus Messi yang bisa berkarya. Oh, jadi double job ya? Ya, Double job ya. makanya kalau banyak yang hujat Messi jelek bla bla bla, menurut gua ya nggak bisa dibilang gitu juga, karena Messi ini kan bagus karena sebuah sistem yang diciptakan Guardiola saat itu. Apalagi sekarang udah lumayan tua ya Messi ya. Udah Umur berapa ya dia ya? sekitar 33 lah. 33. Lumayan tua sih buat pemain bola mah. Oke, PSG selesai. Mungkin kita sekarang bahas MU. Soalnya dari apa ya? Dari minggu kemarin lumayan bagus ya performa MU. Naik terus tuh kayaknya. Padahal gue pikir apa ya, Cristiano Ronaldo gitu udah tua gitu. Tapi kok masih gacor aja kan? Apa dia pakai dukun? Pakai magic gitu kan? Suplainya bagus berarti. Suplainya bagus. Gimana tuh? Menurut Bung Teguh? Wah, mantap. MU ya. Ronaldo datang di usia yang ya mungkin kebanyakan pesepak bola udah pensiun ya di usia segitu. Umur berapa sih? 36. Oh, lebih tua dari Messi ya? Betul, Messi. Oh gitu. Mungkin kalau Portugal lolos pun tahun depan ya mungkin bisa jadi Piala Dunia terakhirnya untuk Ronaldo. Tapi di usia yang sudah tidak muda lagi sebagai sepak bola, Ronaldo justru tetap produktif dalam mencetak gol. Ya mungkin memang perannya sedikit geser ya. Dulu dia kan memang murni sebagai winger. Dari winger dari sayap dapat bola masuk ke dalam, syuting atau dikasih umpan lambung masuk. Sekarang digeser. Ronaldo posisinya jadi di posisi nomor 9 di striker utama. Ya. Ini semua juga bukan hanya semata soal usia mungkin ya. Namun Ronaldo ini kan semenjak dia mengalami cedera ACL itu mungkin sebuah momok yang menakutkan bagi pesepak bola. Cedera ACL tuh lutut bukan Ya, sih? Oh, emang pernah ya? pernah dia dulu waktu Itu di Madrid. Waktu di Madrid. Ya, jadi Dia itu berapa tahun tuh?
nggak sampai berapa tahun sih, cuman berapa bulan ya gue lupa tuh. Hanya beberapa bulan. Ya cuman Wah, keren ya itu orang. kalau sampai kena cedera lagi, Ronaldo habis karirnya. Jadi mau nggak mau Ronaldo harus merubah gaya mainnya. Berarti kalau udah kayak gini, itu pinter-pinter pelatihnya. Gimana pelatihnya buat suatu sistem yang bikin Ronaldo tetap produktif, tapi nggak membahayakan fisiknya, nggak membahayakan tubuhnya. Itu gimana caranya? Dan kemarin, ini maaf ya buat fans MU, saat dilatih oleh ini mungkin sistemnya nggak begitu jelas ya kalau gue lihat. Oleh ini lebih ke ngandalin individu lah tiap pemainnya. Kayak kita lihatlah Fred di bawah Oleh gimana, blunder, bola lepas nggak jelas, posisi sering salah. Terus backnya justru waktu derby Manchester kemarin malah lebih banyak melakukan shots on target ke gawangnya De Gea dan di bawah Oleh. Nah, tapi gue denger dari banyak fans MU yang dimana teman-teman gue juga ya, jadi ya masih sekitaran lah. Mereka pada apa ya? Pada nggak suka gitu sama si Fred tuh. Sama Fred. Kenapa ya? Ya karena Fred main jelek di bawah Oleh, gue bilang. Di bawah Carrick, Fred itu kayak tampil ya lepas gitu, udah kayak nggak ada beban. Berapa kali melakukan pressingnya berhasil. Bahkan saat lawan Chelsea pun itu mungkin kalau Fred ya dia lihat sekeliling mau passing itu ke Ronaldo, itu masuk bolanya waktu main di blunder itu. Gue tahu. Itu karena dia lama ya, lama kontrol bolanya, akhirnya kecolongan lagi. Fred itu kan di zaman Oleh kan di posisi double pivot ya, dimainin biasanya 2 gelandang bertahan bareng sama McTominay biasanya. Cuman kalau kemarin sama Michael Carrick ya di posisinya di situ juga, cuman dikasih kebebasan dikit lah. Dia dikasih agak dorong sedikit ke depan dan Fred tampil maksimal di situ. Jadi mungkin emang tipenya mungkin memang bukan di defensif ya, mungkin sedikit digeser lah ke depan gitu. Iya. Mungkin di situ bisa Tomenay atau Nemanja Matic juga masih bisa, gue bilang. Nah itu waktu dilatih sama Carrick, itu lumayan bagus sih ya. Cuman pemikiran gue kenapa MU nggak ya udah gitu pelatihnya Carrick aja. Itu kan udah keren gitu, tinggal nyari asisten pelatih gitu kan. Tapi sekarang udah ada pelatih baru ya kalau nggak salah. Ralf Rangnick. Itu dari mana ya pelatihnya? Itu Jerman. Mantan pelatih mana gitu? Dia pernah di Leipzig ya, timnya Timo Werner dulu. Oke. Dia itu bapaknya counter press ya, kalau yang sering main PES disebutnya gegen pressing. Jadi bola lepas ya udah pressing terus ke depan sampai lawan panik, bola lepas serang. Jadi dia guru dari guru ya, dia gurunya gurunya Klopp. Oh gitu. Wah anjir keren tuh orang. Berarti kemungkinan MU bakalan bisa naik nih ya kalau dilatih sama dia. Bisa naik, bisa turun juga. Soalnya kan kalau gue lihat juga di tim Manchester United ini lumayan banyak kan pemain mudanya kan. Jadi kalau buat taktik itu press itu kayaknya bisa itu. Cuman kan yang jadi apa ya kekhawatiran fans MU ini, Ronaldo tergeser nggak ya posisinya, karena Rangnick ini kan pressing sedangkan Ronaldo kan nggak muda lagi, ditambah dia punya ACL. Ini kan yang dikhawatirin fans. Mungkin satu-satunya alternatif gimana tetap MU main pressing seketat-ketatnya tapi Ronaldo ini tetap main. Mungkin dirubah sistemnya, jadi Ronaldo cuman diem di depan nggak ikut press, tapi begitu dapat serang balik Ronaldo bisa buka ruang. Mungkin di situ alternatifnya. Wah keren ya analisis lu ya. Gue sampai nggak kepikiran gitu ke situ. Kayaknya lu cocok tuh jadi pelatih ya. Tolong mungkin ya untuk tim sepak bola di sekitaran sini kampung nih ya, yang nonton nih. Ini ada nih calon-calon pelatih nih buat ke masa depan. Ini udah keren nih. Sekarang tuh keadaannya Manchester United tuh Ronaldo bisa dikatakan sama nggak sih sama Messi di PSG? Dia nggak ada yang supply bener-bener intens gitu untuk istilahnya memanjakan si Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau memanjakan sih mungkin ya MU masih ada Bruno ya,
Iya. di sini. Kalau kasusnya mungkin kalau Messi kan mungkin dia kan besar di Barcelona, dari pembinaan sejak dini kan udah akrab sama mungkin orang bilang tiki taka. Messi itu lebih akrab dengan suatu permainan yang sistemnya jelas. Begitu Messi harus gabung PSG ini kan, PSG kan nggak bisa main kayak Barcelona juga. Kalau Ronaldo itu dimanapun timnya, justru Ronaldo akan menjadi bintang. Selain itu juga Ronaldo kalau gua lihat nih mentalnya nggak sama kayak Messi. Saat timnya kalah itu Ronaldo akan terus menyemangati. Dan jujur ya, gua Oh jadi sebagai- jiwa kepemimpinannya gede ya Ronaldo ya? besar sekali. Saat final Euro 2016 pun walaupun dia harus keluar karena cedera, dia terus menyemangati rekan-rekannya. Beda sama Messi. Oh itu yang di pinggir lapangan? Ya, yang di pinggir Oh lapangan gua tahu itu, gua nonton tuh. Oke. Ih, itu keren sih. Pelatihnya duduk kan diem. Ronaldo ya. teriak terus. Itu Portugal ya? Ya itu Portugal. Kata gua nih pelatihnya kayaknya dimarahin juga nih sama Ronaldo. Kata gua disuruh duduk. Lu duduk aja udah, gue yang latih. Jujur ya, ini gue sebagai ya orang bilang cules lah fans Barca ini, gue lihat Messi itu emang waktu di Barca pun dia nih tim kalah tuh dia nggak bisa ngangkat mental tim tuh dia nggak bisa. Dan gue bilang nih Messi ini nggak layak jadi kapten di Barca kan. Lihat di beberapa tahun ke belakang ada Puyol, itu dia bisa ngangkat tim. Gimana caranya dia ngebimbing teman-temannya, kalau menang jangan sampai arogan, jangan sampai sombong. Oh iya, gua pernah lihat videonya juga tuh. Ada Nggak juga boleh sombong, digituin Iya. temennya. Xavi Hernandez Dihalangi. yang masih bisa, tapi kalau Messi nggak bisa. Kita lihat beberapa match lah, contoh. Ya ini maaf untuk seluruh cules yang nonton ini ya. Tragedi pembantaian 8-2 lawan Munchen. Apa Messi bisa ngangkat tim? Enggak. Gua bilang. Saat Barca kalah 4-0 lawan Munchen juga nggak bisa ngangkat juga. Saat Barca kena comeback sama Liverpool 4-0, Messi nggak bisa ngangkat juga. Dan Iya itu sangat disayangkan karena sebagai kapten lu harusnya bisa memimpin teman-teman, dan itulah yang nggak dimiliki Messi. Berbanding terbalik dengan Ronaldo. Nah tadi lu barusan kalau nggak salah gue dengar lu ngomong Xavi Hernandez. Ya. Nah Xavi Hernandez nih, gue dapat berita juga dia udah ngelatih Barcelona Ya, nih. Barcelona. Gimana nih tanggapan lu? Maksudnya pendapat lu gitu. Pemain legend Barcelona gitu kan, balik lagi ke Barcelona untuk melatih. Kalau gue bilang mungkin ya ini baru beberapa match, mungkin ya semoga kedepannya Xavi bisa lebih baik bersama Barcelona. Cuman dari beberapa pertandingan yang sudah dilewati masih banyak PR-nya. Dan di minggu ini tuh ada Champions League lawan Munchen. Ini Barcelona. Wow. laga penentuan. Gua bilang peluang tetap ada, cuman kecil, mungkin cuman 10% Barca lolos ke 16 besar. Ini sorry buat lo fanatik buta Barcelona di sini, kalau lo bilang Barca bakal lolos, gue bilang sulit. 10% peluangnya. Fans Barca juga, tadi kan gue tanya 4 tim yang bakal masuk ke semifinal apa aja, dia lebih milih Munchen. Padahal bentar lagi Barcelona bakal lawan Munchen. Kayaknya prediksinya lumayan sedikit bener nih. Kalau nggak salah Barcelona tuh di posisi berapa ya? Ketiga ya? Apa kedua ya? Di grup. Di grup itu kedua, poinnya itu kan beda 2 sama Benfica. Iya. Barcelona itu kalau memang mau lolos, mau nggak mau harus menang lawan Munchen. Kalaupun seri, itu tergantung gimana hasilnya Benfica lawan Kiev. Kalau Benfica lawan Kiev, Benfica menang, ya udah selesai, Barcelona nggak lolos. Selamat datang Liga Malam Jumat, gue bilang. Dan Liga Malam Jumat dong. Benfica ini Waduh. juga gue rasa ya namanya peluang tetap kalah mungkin ada, mungkin kecil. Mengingat Benfica ini akan menjamu Dinamo Kiev di Estadio Dalus, di markasnya sendiri. Dan Barca pun itu takluk 3-0 di kandang Kiev, di kandang Benfica. Apalagi Dinamo Kiev, gue bilang Wah. Itu kalah. Kalah, 3-0. Barcelona lawan Benfica. kalah 3-0. Ngeri ya. Benfica Dan ya. sebenarnya sih
ya pemainnya kualitasnya mungkin biasa aja Benfica tuh, cuman gua nggak ngerti kenapa gitu kok bisa kalah segitu telaknya. Benfica ini di match kemarin lawan Barca kan 0-0 ya. Benfica ini kemarin dipaksa bermain bertahan sama Barcelona, cuman gua nggak ngerti sih kenapa Barca kok nggak bisa nyetak 1 gol pun lawan Benfica. Ya memang tim Portugal ini kan terkenal lah dengan bertahan yang benar-benar bertahan, itu emang sulit ditembusnya. Berarti bukan parkir bus lagi, parkir. Ya itu sama pesawatnya masuk di situ. Oh, sama pesawatnya. Keren ya pertahanannya ya. Ya tipikal pemain-pemainnya emang rata-rata bertahan. Berarti baru gua sadarin nih sekarang nih. Berarti pelatih-pelatih dari setiap negara tuh emang ada ciri Ada khasnya. ciri khasnya. Jadi negara ini bakal ngertinya rata-rata Ya, gini. rata-rata gini. Negara ini. Iya. Wah, gua udah tahu nih. Ih, keren loh informannya. Lawan Munchen cuman 10% peluangnya ya mungkin. Ya gue sih cuman berharap suatu keajaiban aja lawan Munchen. Ya, berharap Dewi Fortuna gitu kan turun set ke bis Barca gitu Ya, kan. ntar Pas sampai stadionnya pindah iya ke Bayern Munchen. kena bantai lagi. Dewi Fortunanya cuman ngikut bis Iya, doang. bis doang. Semalam aja itu cuman lawan Real Betis. Ya gue sih nggak remehin Real Betis di sini. Cuman kan secara kualitas pemain Barca tuh lebih bagus ya dari Betis. Mereka harus kalah 1-0 dan gue tuh overthinking ya sebelum lawan Bayern nih. Barca ini di bawah Xavi belum mengalami kekalahan, baru imbang. Dan gue tuh malah berharap Barca tuh kalah lawan Betis. Oh, berarti waktu lawan Real Betis itu Kalah. belum dilatih sama Xavi. Udah, ini Oh, udah. ini match yang semalam. Oh. Udah. Berarti baru Sekitar berapa match? 4 kali main. 4 kali main Iya. Xavi ini apa melatih Barca. 1 kali seri, 2 kali menang, 1 kali kalah semalam. Dan 1 kali seri, 2 kali menang, baru 1 kalah. ya, Oke. di Betis ini kan ada beberapa pemain yang pernah menimba ilmu di Akademi La Masia ya. Sedikit banyak mereka tahu lah gimana sistem pemain Barcelona ini. Apalagi pelatihnya ya senior mereka gitu di La Masia. Xavi Hernandez itu kan seniornya. Ada 2 pemain di starting line up Betis itu yang gua tahu ya. Di bek kanan itu ada Hector Bellerin yang dulu pernah di Arsenal. Victor Bellerin. Oh, iya tahu gue itu. Yang pemainnya agak tinggi ya? Ya itu. Tinggi badak. Bellerin. Yang satu lagi ada Marc Bartra nih, dulu pelapisnya Pique lah waktu di Barca, cuman kan nggak kepake, akhirnya dibuang. Barca harus menelan kekalahan ini, gua rasa ini cambuk ya, harusnya nggak main kayak gini lawan Munchen. Dan gua bilang nih Xavi mungkin memang masih dalam tahap transisi, masih dalam perkembangan juga mungkin, gua maklum, cuman taktik yang Xavi mainkan ini gua rasa nih kuno gitu, mungkin udah usang gitu. Nah. Jadi Kayaknya yang harusnya melatih Barca kayaknya lu dah gua. Wah, apa nih gua? ya mungkin Buset dah. Lu datang ke podcast gua niat banget. Udah sih jadi pelatih bro. Lang, lihat dah Lang. Temen lu Lang. Wah. ya enaknya. Bener dah. Jadi gimana nih? Lu udah bawa kayak gini. Ya mungkin kan Mungkin lu mau jelasin nih. Xavi kan main 4-3-3 di atas kertas ya. Oke, 4-3-3. Cuman kan problemnya tuh di sini. 2 wingback, yang satu Ini kan tengahnya yang 3 siapa aja nih? ini sekarang kan Pedri cedera, ini kalau nggak De Jong ini Gavi. Gavi. Ya, pemain muda juga ini. Oke. Ini Nico, ini Busquets. Oh, Busquets tetap di tengah ya? Tetap di tengah ini sebagai ini mungkin beberapa musim ke depan sulit cari penggantinya. Karena Kenapa sampai sekarang pun timnas Spanyol masih prioritaskan Busquets ya sebagai pemain di lini tengah ini, karena memang tipikalnya ini susah nyarinya. Dia lebih defensif ya? Busquets Kalau tuh? dibilang defensif sih mungkin dia nggak sekeras Kante atau Gattuso ya. Iya. Cuman dalam positioning dan ngalirin bola itu Busquets sulit gue rasa cari. Ya mungkin ada yang mirip-mirip, ada Rodri di Manchester City atau ada Kimmich di Bayern Munchen mungkin. Kimmich. Oke. Cuman Oke, lanjutkan. Oke, lanjut, go. ya Gimana? mungkin sedikit aja ya taktik Barcelona di bawah Xavi.
bermain dengan 4-3-3 di atas kertas. Di sini mungkin ada Des kalau main, Pique, Garcia, Alba, atau mungkin kalau rotasi ada Araujo, ada juga Lenglet di sini. Bentar deh. Kalau nggak salah dia punya Titi bukan? Ya, cuman Titi itu semenjak cedera Oh, dia cedera juga. Ya agak sulit ya nembus tim utama Makanya karena turun performanya. Nah, makanya gue kaget. Oh, pikir masih dimainin ya ternyata ya. Iya, Dia umur berapa itu? udah hampir sama kayak itu Ronaldo. Udah tua juga. Udah tua juga ya, Iya. Pique ya. Terus lanjut. Ya depan ini di sini Dembele. Kalau kemarin sih sempat ada Yusuf Demir ya waktu di Champions. Atau ada Abde juga di sini, Depay. Di sini kalau nggak Coutinho Depay, di sini, Memphis Depay. Ya, Memphis Depay. Di sini ada Coutinho, kalau nggak Coutinho biasanya ini Ansu Fati mungkin ya. Tapi dia kan cedera sekarang. Nah, kemarin waktu lawan Benfica itu Barca mainin 3 back murni bareng di sini. Araujo, Pique, di sini Lenglet, di sini Alba. Ini 3 back langsung sejajar saat Barca build up. Ini Alba naik ke depan. Ini Gavi turun ke belakang, Nico sama Busquets double pivot di sini. Di sini De Jong sama ini Gavi di sini ngatur di sini. Di sini Depay ini sebenarnya bukan murni pemain tipe nomor 9, bukan murni striker ya. Dia sebenarnya lebih di wing. Cuman karena nggak ada opsi lain setelah Suarez dibuang, ada Braithwaite cedera, ya walaupun cedera juga nggak terlalu impresif juga mainnya. Mau nggak mau Depay harus dibuat jadi striker di sini. Dan Depay bukan striker kan harusnya? bukan, harusnya dia di sayap di sini. Atau di Wah. sini juga bisa. Dan Main PR ya buat memang Barcelona ya. PR sekali. Ini kan kalau orang bilang kan formasinya WM di sini. Mungkin Barcelona bisa calling Chelsea, soalnya rumor juga Werner mau dilepas. Mungkin Chelsea, Werner, ya kan? Kemarin sih katanya pengen Ziyech ya, Hakim Ziyech. Oh iya, Iya. Dia nawar Hakim Ziyech rumornya. Yang dulu. Jangan deh, soalnya Ziyech, mainnya Ziyech. Dan gue lihat nih problem Barca nih ada di Alba mungkin ya. Kalau Alba ini cedera, gue rasa habis Barca. Karena nggak punya pelapis back sayap kiri yang sebaik dia. Ini nggak Hampir mirip kayak Ben Chilwell, bukan? Kalau Chilwell itu gue lihat sih mungkin dia lebih disiplin ya kalau defensif. Tapi kalau Alonso itu lebih ofensif tipenya ya, mungkin mirip-mirip Alonso. Oh, lebih mirip Alonso ya malah ya. Kalau di Barca ini kan di sini kakunya. Berapa kali minta untuk terupas ke sini, itu nggak ada yang ngasih. Jadi bola tuh cuman gini aja, muter sini. Ini minta nggak ada yang ngasih. Ini PR. Ini kalau main kayak gini sama Munchen 20-0 juga bisa gue bilang. Sorry nih buat fanatik buta Barcelona. Sorry Tolong, gue bilang. Xavi Hernandez, Anda kalah dari Munchen, Teguh turun ya. Alba masuk ke sini nih gampang banget di intercept. Ini nih textbook banget. Kalau Alba masuk dari sini saya masuk ke sini tuh musuh udah tahu semua. Udah berapa musim Barca main kayak gini. Kalau masih ada Messi, Alba ke sini kan Messi gerak sini. Iya. Messi minta ke sini, ini musuh udah tahu gimana cara ngalahin Barca. Dan semalam lawan Betis itu serangan balik itu dari sini. Oh gitu. Pos yang ditinggalkan Alba ini rawan, gue bilang. Karena 3 back ini pun nggak punya kecepatan. Ini lawan Munchen ketemu Gnabry abis. Wow. Diserang dari sini juga gue bilang abis. Des ini nggak punya lari sekencang Dani Alves dulu. Di sini tahu Alphonso Davies itu sama kencangnya kayak Alaba dulu waktu masih bagus-bagusnya. Sama ya kalau dulu lah Ribery. Kalau sekarang ini Alphonso ini udah cukup ngacak-ngacak dari semua. Dan kualitas lini tengah pun gue bilang mungkin cuman De Jong sama Busquets. Busquets juga udah nggak muda lagi, staminanya udah nggak sekuat dulu lagi. Kalau harus tarung lawan Kimmich, Goretzka, apalagi Muller, Iya. gua rasa Barca akan kalah besar di match ini. Tadi kata lu 20-0. 20-0 bisa gue bilang kalau memang Munchen mau. Ya udah gua 15-0 deh. Gua sedikit baik deh prediksinya deh itu gua. Aduh.
Ini fans Barcelona, ya bisa dibilang fanatik, ya fanatik karena dari kecil gitu kan fans. Sekarang prediksi 20-0 lawan Barca. Ya. Turut bersedih sih gue juga. Ya gimana lagi, emang kaku banget gitu, taktik lu tuh udah nggak laku lah gue bilang gitu ya. Kalau lihat Pep kan di City kan terus berkembang. Iya. Ya kita, Nah, menurut lu nih harusnya yang jadi pelatih Barca tuh harusnya siapa sih? gue bilang nggak jamin siapapun bagus ya. Mungkin kalau Pep balik ya sedikit bisa ngangkat moral tim lebih. Cuman Xavi juga mungkin bisa, cuman mungkin butuh waktu, mungkin 1 atau 2 musim Nah, kemarin gue juga dengar rumor baru benar-benar. Pep mau pergi di City. Pep itu mungkin kontraknya habis juga, kita kan belum tahu apakah dia menangani timnas seperti Enrique di timnas Spanyol atau kayak Mancini di Italia, kan kita belum tahu juga. Mungkin ya sejauh ini ya gue bilang walaupun Pep balik dengan kondisi pemain yang seadanya, gue bilang sulit juga. Suatu PR juga kan buat Pep. Karena Iya sih. Pep itu pun semenjak dia nggak di Barcelona, Pep itu nggak pernah juara champion sampai sekarang. Musim lalu aja kalah sama City. Padahal gue jagoin City. Dan ya karena Pep tuh nggak pernah kalah di final, kayaknya sih City menang. Tapi lihat kemarin pas match, gue bilang ini susah untuk menang karena satu Yang ya, lawan Chelsea itu. ya Pep tuh nggak punya Messi, gue bilang. Karena Iya sih. bukan terlalu mendewakan Messi, tapi justru Pep bisa nemukan sistem yang sekarang tuh karena adanya Messi. Messi tuh salah satu pemain yang sukses untuk memainkan peran false nine ya. Kemarin di City kan waktu final kan kita tahu Foden di sini. Foden kan nggak striker murni kayak Aguero. Dia bisa turun sedikit ke bawah di sini. Di sini dia pasang Sterling. Di sini Mahrez kemarin. Di sini ada Bernardo, De Bruyne. Terus Gundogan kemarin. Kenapa gue kan pas lihat starting lineup gue bertanya-tanya kenapa Pep nggak pasang Fernandinho atau Rodri di sini yang sejatinya murni. Gundogan bisa main bertahan, tapi apakah Gundogan akan sebagus Fernandinho saat bertahan? Kan enggak juga. Soalnya gue lihat juga Fernandinho kan lumayan bagus ya buat ngasih passing ke depannya gitu. Buat apa ya? Ngalirin bolanya Yang itu. depan. Kan yang gua baca sih mungkin Pep kan mungkin ingin jaga ritme ya. Di sini kan bek kiri kan pakai Zinchenko. Zinchenko itu kan posisi aslinya kan gelandang tengah. Cuman diplot jadi bek sayap kiri. Ini dia ditugasin Pep nih nggak buat lari di sini, nggak buat ngusir sayap di sini. Tapi Zinchenko naik di sini. Kalau yang sering main PES mungkin tahu taktiknya namanya false fullback ya. Kalau ya strategi sekarang dibilangnya inverted fullback. Di sini fullbacknya naik ke sini membentuk 4 gelandang. Di sini ada De Bruyne, di sini Bernardo, di sini Gundogan, di sini Zinchenko. Jadi Pep mencoba mengeliminasi lini tengah Chelsea di sini. Gimana caranya sirkulasi bola secepat mungkin dengan Foden mencoba di sini membuka pertahanan Chelsea. Chelsea kita tahu main back 5 kemarin di sini. Chilwell kan orang kenapa sih Chelsea nggak mainin Alonso? Iya. Kalau Tuchel nurunin Alonso, gue bilang risiko gede banget. Alonso itu kan orangnya attack. Iya, Pemainnya ofensif terus. Kalau Defensifnya Chilwell kurang. iya, dia disiplin bertahannya. Terus di sini ada Reece James juga. Selain Reece James itu kan selain nyerangnya bagus, bertahannya juga disiplin dia. Iya, disiplin dia. Reece James di kanan, Chilwell di kiri. Di sini ada Rudiger, Silva sama itu Tiga. Azpilicueta. Ya, atau enggak Christensen. Kemarin yang dipasang awal Azpilicueta. Azpilicueta. Kenapa orang ada yang bertanya kok Tuchel mainin double wing back sebelah kanan di sini rempet-rempetan Aspi sama Reece James. Mungkin kalau gua lihat Tuchel ini meminimalisir serangan sayap kirinya City. Kita tahu Sterling gimana bahayanya Sterling kalau memang kemarin sih emang nggak tampil begitu bagus ya, dapat peluang harusnya langsung syuting dikontrol dulu. Mungkin itu kalau itu Hazard di performa terbaiknya kayak di Chelsea atau Neymar, gua rasa Chelsea habis kemarin itu karena Sterling yang mungkin nervous juga, dia main di final dapat peluang
kemarin gagal dikonversi jadi gol. Dan Iya. Reece James, Azpilicueta tampil luar biasa di situ. Itu emang keren sih Reece James itu. Bakat banget itu. Orang berbakat banget. Reece James Gue juga kalau nonton Chelsea gitu ya, Reece James sama Azpilicueta, gue kayak ya udah Azpilicueta nggak mainin juga nggak apa-apa, asal Reece James asal sih Reece main. disiplin Ya, banget. asal Reece James main aja gitu. Soalnya emang bagus dia defensifnya. Kemarin di timnas Inggris juga menghadirkan warna baru yang menciptakan opsi bermain untuk Gareth Southgate di Euro, karena Southgate memanggil harusnya sih 4 ya, back sayap kanan ada Arnold Liverpool, Reece James Chelsea, Iya. Walker City, dan Trippier Atletico. Cuman yang dipanggil 3, Alexander Arnold harus absen karena cedera. Justru ini orang kan bertanya-tanya sampai ada yang bikin meme, oh 4-4-nya mau dipasang di kanan backnya gitu. Dan gue juga sempat repost meme itu, dan ya karena lucu aja gitu. Tapi kan justru Southgate mematahkan itu semua dengan dipanggilnya 3 back ini, jadi variasi tersendiri untuk timnas Inggris. Anjir itu 4-4-nya dipasang semua, gosip nanti cuy. Bukan main bola, gosip aja. Ntar lu aja gitu, ntar gue ngopi aja. Menurut lu gimana di posisi ini? Gue juga nggak tahu, gosip anjir 4-4-nya di situ. Itulah mungkin gimana Inggris bisa ke final, ya mungkin cuman kalah hoki aja ya, karena penalti sih biasanya cuman hoki sih gue bilang, nggak murni karena oh kiper gue bagus nih. Bahkan ada kiper bagus pun yang di final itu kalah. Mental Siapa tuh? jamin juga ya, banyak lah ya. Kalau misalkan gini deh, Munchen ketemu Chelsea nih, Ya. biar menarik nih. Liverpool sama City. Liverpool sama City Nah, finalnya siapa nih perkiraannya? 50-50 semua sih sebenarnya. Jadi semua tergantung pemain lu bisa tampil semua atau enggak. Misalnya kayak akumulasi, cedera dan lain-lain. Kalau misalnya main sama-sama full team, kalau gua rasa Munchen lawan Chelsea. Karena kalau gua lihat Chelsea ya, beberapa pertandingan terakhir tuh mulai kelihatan lah Chelsea ini celahnya di mana, mulai kebuka sama pelatih-pelatih lain cara ngalahin Chelsea tuh gimana. Mulai kebaca ya? Mulai kebaca gitu. Karena pas juara UCL pun gua tuh ini tim gila sih, jago banget nih, gimana ngalahinnya. Sampai Pep aja tuh beberapa pertemuan tuh kalah gitu, baru bisa ngalahin aja di Liga Inggris musim ini kemarin kan. Iya, Waktu- 1-0 ya. Iya 1-0. Dan setelah ketemu ya udahlah mulai kebaca sedikit-sedikit sama tim lain. Kalau Nagelsmann ini kan dari sebelumnya terus ke Munchen ini ya agak mirip-mirip sih mainnya, cuman kan pemain kunci mereka itu kan ada di Lewan, ada di Muller. Iya. Lewandowski kita tahu produktif banget, dapat 1/4 peluang bisa jadi gol. Dan yang bahaya itu malah Thomas Muller, gue bilang Thomas Muller ini buka ruangnya pinter banget. Tahu-tahu ada celah, terupas. Dia posisinya mana sih Muller? Muller itu ya kalau di atas kertas dia AMF atau kadang juga bisa di SS. Oh, Tapi tahu-tahu support banget ya berarti iya, ya buat tahu pas di lapang kan striker. free roll, geser sana, geser sini, geser sana, geser sini. Tahu-tahu ruang kebuka aja. Tuh bahayanya Muller di situ. Nah, kalau dari Liverpool City, Liverpool City ya gue sih tetap jago City ya, karena Liverpool ini waktu Van Dijk cedera itu Klopp pusing, karena bukan hanya karena Van Dijk kualitasnya secara defensif bagus, bukan gue bilang. Van Dijk ini salah satu kunci suksesnya Liverpool beberapa musim belakangan. Van Dijk ini back tengah, tapi pas Klopp bilang switch play gitu, harus permainan harus dipaksa switch play dari sini, misal dari sini nah. Dia harus switch play ke sini, ke Arnold, itu nyampe. Itu bahayanya di situ. Begitu serang cepat, pindah bola, Arnold lari ke sini, tahu-tahu nusuk ke dalam, itu jadi gol. Itu bahayanya Van Dijk itu. Kalau Van Dijk sampai cedera lagi, Liverpool nggak menemukan solusi, misal kayak dia harus Henderson ditarik ke belakang atau Fabinho ditarik ke belakang, itu Liverpool akan kesulitan. Dan City ini 50-50 juga. City juga problemnya gua rasa satu, City ini nggak nemuin
pengganti Aguero ya dia kan nggak datengin striker. Harry Kane nggak jadi kemarin. City ini selalu menciptakan peluang banyak, cuman City ini selalu kesulitan gimana sih merubah peluang itu menjadi gol. Begitu di depan gawang kikuk semua. Mahrez bingung, Sterling bingung, semua bingung. Sekarang ada Grealish, ya mungkin orang kan kenapa sih harus datangin Grealish gitu, harganya segitu mahal, timnya tadinya nggak terlalu bagus, tapi justru lah mungkin Grealish ini seperti seolah kepingan puzzle yang selama ini dicari Pep mungkin ya. Grealish ini kan bisa bermain di wing di sini, tapi nggak lari dia, tapi bisa buat keep, nunggu temannya masuk dia bisa kasih ke sini. Itu keistimewaan Grealish di sini. Dan 4 tim ini kalau mungkin harus saling ketemu ataupun harus saling tukar lawan agak sulit juga prediksinya karena sama kuatnya di musim ini gue lihat. Dan ya emang yang realita ini gua masukin ini ya emang ini yang adanya ini. Kenapa gua nggak masukin Barca ya tahu sendiri Barca gimana. Madrid juga ya angin-anginan aja, menang tipis-tipis ya dalam masa ini juga regenerasi Madrid belakangan ini. Apalagi kalau harus bicara Juventus ya Juve tetaplah Juve. Gua bilang entah kenapa ya Juve seolah seperti tidak punya mental juara. 2 kali di final sama Barca kalah, sama Madrid kalah. Padahal Juve itu bisa ngalahin 2 tim itu waktu final. Cuman Allegri tetaplah Allegri yang mau nggak mau gitu. Udah nyetak gol, udah bertahan. Itali banget mainnya. Nah, kalau gue kan udah jelas, gue megang Chelsea nih buat juara final champion nanti. Lu prediksi Barcelona lawan Munchen juga lu lebih ke Munchen. Nah, otomatis prediksi lu buat juara Liga Champion beda nih. Beda. Nggak kan Barcelona nih. Apa menurut lu yang juara? Gue megang Munchen sih. Lu megang Munchen? Iya. Munchen, wah. Ya semoga Chelsea nggak ketemu Munchen deh. Ketemu Munchennya di final nggak apa-apa. Kayak waktu tahun lalu tuh. Karena kan seperti seolah kutukan ya Champions League itu. Siapapun yang mengalahkan Barcelona dia itu akan juara. Oh masih berlaku kutukan itu? Terakhir Munchen waktu bantai Barcelona. Lupa gue kalahnya sama apa, saking enaknya gue lihat tuh. Bahkan kayaknya nggak ngikutin ya. Berapa match juga nggak nonton, dah lah malas gitu. Dah nggak jelas gitu. Padahal di HP ada notif gitu kan di Google. Barcelona main hari ini. Geser, udah buang. Malas nontonnya. Ayo nonton 10 menit terakhir, main jelek udah matiin. Buat apa itu nonton gitu? Ya mau dibilang karbit ya gimana ya, gue justru kayak yang kenapa sih gitu kok bisa hilang jati diri Barcelona tuh bukan kayak gini. Kalaupun harus kalah ya udah gitu, tapi mereka nih kayak yang udah nggak punya semangat juang. Kalau dulu kalah ya tetap terus pagi sampai akhir, nggak kayak sekarang. Emang resiko sih kita jadi fans klub gitu. Resiko emang kadang klub kita diejekin gitu kan, rasis kayak gitu kan. Terus kadang kalau misalkan kita pindah fans klub kita diejekin karbit lu. Emang yang paling aman tuh ngefans sama satu pemain. Jadi ada teman gue tuh ngefans sama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo di MU dia ikut ke MU, bajunya MU dong. Ke Madrid dia ikut, ganti Madrid. Ke Juve ganti lagi Juve. Sekarang MU beli lagi itu. Nah itu paling aman sih itu, ngefans sama satu pemain. Kemarin juga gue sempat pas waktu Eden Hazard pindah dari Chelsea ke Madrid, gue tadinya mau udah dah gue ngefans sama Hazard aja, soalnya pas begitu ditinggal Hazard kan performa mainnya turun ya kan. Terus gue apa gue harus ngikutin kayak temen gue gitu kan, ngefans sama satu pemain gitu kan. Terus Hazard di Madrid malah jeblok ya. Iya. Terus dan kemarin rumornya pengen pulang. Iya. Pengen pulang. Madrid gua kalah lawan Chelsea dia ketawa-ketawa kayak nggak punya dosa. Salaman kan sama rekan steamnya dulu gitu. Ngomong gini terus ketawa. Ya, kata gue. Kok dia seneng gitu kan. Pemain Madrid yang lain pada sedih. Dia doang yang seneng. Apa jangan-jangan dia yang sabotase Madrid Biar kalah. Gue pindah Madrid dah, gue sabotase. Nah, yang rumor itu yang Eden Hazard mau pulang ke Chelsea tuh. Nah, gue rasa sih kayaknya udah nggak ada tempat ya Hazard buat pulang ya. Di sistem Tuchel di Chelsea sekarang tuh gue bilang pemain
sayap tuh agak susah buat nembus tim karena yang nyisir sayap kan udah ada back yang naik turun kiri kanan itu kan ada Chilwell, Alonso, Iya. Azpilicueta atau Reece James. Dan Pulisic aja kan kita tahu agak susah ya dapat jatah main reguler. Terus juga ya Kim Ziyech sekali-sekali bermain tapi kan dirubah sistemnya jadi dia harus agak masuk ke dalam, harus bisa supply bola kiri kanan dan lain. Kalau Hazard balik mau nggak mau sistem Tuchel yang harus rubah atau Hazard yang harus mau jadi penghangat bangku cadangan gue bilang. Oh gitu. Nah, gue juga sempat berpikir gini sih, kalau Hazard kembali ke Chelsea, itu kayaknya yang bakalan diganti. Kalau misalkan Hazard jadi anak emas ya, Ya, itu kayaknya Mason Mount kan, Mason Mount. karena emang peran Hazard tuh digantikan oleh Mason Mount. ya. Nah, tapi kalau misalkan Hazard balik ke Chelsea, terus dia harus duet sama Mason Mount, gimana tuh? Ya, fine aja. Mungkin Apakah makin menggila permainan Chelsea? satu sisi bisa ya, satu sisi bisa tidak. Mungkin kalau enggaknya ya gue bilang Chelsea mungkin akan kehilangan keseimbangan ya di sini. Karena kalau ya beberapa pertandingan kalau duetin Havertz sama Mount ini kan balance ya di belakang Werner itu kan balance banget. Dua ini bisa saling buka, saling tutup, bisa saling satu sama lain lah. Kalau terpaksa mainin Hazard mungkin harus diimbangi sama Pulisic di kanan. Oh, Cuma nggak mau. Jadi dua pemain itu nggak bakal bisa dimainin. Atau ya Tuchel yang harus rubah sistemnya. Iya sih, dan suatu PR juga sih nanti Ya, bakal jadi PR. Soalnya Hazard ya lumayan apa ya, udah pemain bintang lah kelas atas gitu kan. Datanginnya juga butuh duit gede juga kan. Kalau dijadiin penghangat bangku cadangan sayang juga Sayang gitu kan, juga, kan itu iya. uang gitu. Mungkin segitu aja lah pembahasan kita gue tentang bola. Mungkin nanti lain waktu kita bisa bahas ini lagi, mungkin kita bahas yang lain. Kalau kalian penonton setia kami masih belum tahu di mana 1904 Fahrenheit, itu ada di sebelah Perum Truli. Itu letaknya di Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia, benua Asia. Jalan mana? Depan Truli lah, jangan ke jurang. Ya, jangan ke jurang. Gue sedikit lupa tuh. Ya pokoknya itulah. Galaksi Bima Sakti tuh. Udah, komplit dah. Siapa tahu temennya itu ya Jeto mau kesini. Temennya siapa? Jeto Wah. itu Goku pak. Oh, itu Goku. Jeto kayak gimana sih? Gini. Jeto gimana sih? Oh, Jeto. Slowo. Nggak nyampe ke gua Jeto. Ya pokoknya untuk kalian kalau ingin datang sini sok mampir aja. Kita di sini bisa dibilang slow bar, santai. Kalau kalian butuh teman silakan datang sini. Kita bisa ngobrol banyak hal di sini. Ada Bro Gilang, ada Bro Iksal, dan ada gua juga. Atau mungkin mau jadi narasumber? Bisa kaling-kaling. Halo Bro Gilang, gue mau jadi narasumber. Tapi siapin juga kalian mau ngebahas apa di sini. Jangan cuman ya gitu, jangan dah. Dan jangan lupa juga kalau kalian request pembahasan apa, silakan komen di sini nih. Nih, biasanya di sini nih kalau YouTube. Sini kan ini nih apa? Video-video yang direkomendasikan biasanya di sini. So, komen aja. Oh iya, jangan lupa juga like, subscribe, dan share video kita. Oke, kita undur diri nih ya. Kita pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. And see you. Dadah.